puji Tuhan atas kasih dan pertolongannya sehingga pada pagi ini kembali kita boleh dikumpulkan dalam ruangan Ka'bah Tuhan di tempat ini. Dalamnya kita akan memuji dan melakukan ibadah kepada Tuhan. Jadi juga kami sampaikan selamat datang kepada keluarga kita yang walaupun berada di tempat lain, tapi saat ini kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan berita gereja Jemaat Ebenezer Kaiberang tanggal 13 Februari 2022. Mari kita memuji namanya dari lengkap ini nomor 13 ayat 1. Salam dan damai sejahtera turun atas kita sekalian dalam nama Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat disilakan dulu. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari yang namanya melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapannya sambil mengaku dosa-dosa kita demi Dia. Ya Allah yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain. Kami telah berdosa kepadamu baik dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan kami. Kami sering tidak setia dan taat pada hukum-hukum-Mu, dan tidak mampu memelihara ciptaan-Mu sesuai dengan kehendak. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 37 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, bila kulenung dosa. Aku
atau berita pengampunan dosa diperhadapkan bagi kita sekalian. Dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 sampai 8 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, baiklah kita bersama-sama dengan semua orang percaya di semua tempat dan pada segala arah mengikuti dalam hati demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Untuk Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan ayat yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan, dan kalimat-kalimat yang selanjutnya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada saat ini kami masih diperkenankan berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini
untuk bersama-sama datang beribadah, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berarak-arakan dengan penuh sukacita pada saat ini ya Bapa, datang bersorak dan meninggikan nama-Mu di hari yang Tuhan telah kuduskan. Ini semua boleh terjadi karena Tuhan sayang kepada kami semua. Pada saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berilah pengetahuan, terlebih khusus hamba-Mu pada saat ini. Biarlah apa yang Engkau firmankan dapat tersampaikan dengan baik. Pun bagi jemaat-Mu yang akan mendengar, mari kiranya Tuhan buka hati dan pikiran setiap jemaat-Mu, agar sekiranya apa yang boleh disampaikan dapat diterima dan dapat bekerja bagi siapapun yang mendengarnya. Ya Allah, berbicaralah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami siap mendengar firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1. Kitab yang kedua, Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Jika kita sudah membuka bagian bacaan Alkitab kita pada saat ini, baiklah kita memperhatikan bacaan kita dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kami, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami adalah kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami. Kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami tahu, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang yang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita, umat-umat kepercayaan Allah, yang jika senantiasa kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, terlebih kita melakukan
menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pembacaan kita pada saat ini 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 diberi tema menjadi mitra dalam pelayanan. Menjadi mitra dalam pelayanan. Pertanyaan mengawali khotbah kita pada saat ini, apakah kita pernah mendengar suatu pekerjaan yang disebut menyadap? Menyadap. Jadi pekerjaan menyadap ini adalah salah satu pekerjaan yang dikerjakan untuk mengambil informasi dari seseorang tanpa sepengetahuan yang disadap. Hampir sama dengan peretas. Peretas ini adalah orang-orang yang bisa mengakses akun atau alat-alat teknologi yang lain tanpa sepengetahuan, digaris bawahi tanpa sepengetahuan orang lain. Menyadap atau meretas ini biasa digunakan oleh agen-agen rahasia, misalnya kepolisian. Contohnya kepolisian menggunakan pekerjaan ini untuk mencari informasi dan memecahkan suatu masalah. Tapi jika ini digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya pastinya akan merugikan tentunya. Mungkin Bapak Ering tahu, karena kemarin kami sempat cerita bagaimana beliau juga pernah mengambil kuliah terus ya, di bagian Informatika. Iya, informatika. Di situ ada sebagian mungkin dipelajari. Dan penyadap atau peretas ini adalah pekerjaan yang saya mengatakan adalah pekerjaan yang egois dan mementingkan diri sendiri. Misalnya, peretas ini adalah orang-orang yang mau dikatakan mereka memiliki kepintaran yang tinggi, tapi mereka menggunakan keahlian dan kepintaran mereka untuk sesuatu yang tidak baik. Contoh kecilnya, mereka bisa membobol wifi. Misalnya, seizin yang punya wifi. Yang mereka tahu hanya menikmati tanpa memikirkan yang punya wifi. Mereka tidak memikirkan bagaimana cara yang punya wifi ini membayar uang bulanan wifi-nya. Tentu seperti itu. Dalam pembacaan kita pada saat ini, bagaimana Rasul Paulus bersama dengan Timotius menderita akibat atau karena pelayanan dan pekabaran Injil yang mereka lakukan bagi orang-orang di Korintus pada waktu itu. Yang dimana penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Paulus dan Timotius bukan semata-mata untuk diri mereka sendiri, melainkan demi keselamatan warga jemaat Korintus. Paulus bersama dengan Timotius juga membawa dan memberi penghiburan bagi jemaat di Korintus yang mengalami atau sedang dalam penderitaan. Oleh sebab itu, dalam ayatnya yang ke-11, Paulus meminta agar jemaat turut mendukung Paulus dan Timotius, sehingga mereka turut mendukung melalui doa. Sehingga mau dikatakan Paulus dan Timotius dapat diberi kekuatan melalui doa yang boleh disampaikan oleh jemaat-jemaat di Korintus pada waktu itu. Mereka tidak hanya menerima manfaat dari pelayanan yang boleh diberi oleh Paulus, tapi mereka juga ikut dalam penderitaan dan pelayanan bersama dengan
Paulus. Minggu depan tanggal 20 Februari 2022 adalah peneguhan bagi para penatua dan pihak yang terpilih. Kita tahu bahwa orang-orang ini, mereka ini adalah orang-orang pilihan yang tentunya diutus oleh Allah sendiri melalui kita, anggota jemaat, untuk memilih. Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Ketika ibu bapa pada saat memilih, disitulah menjadi tanda bahwa kita menaruh kepercayaan yang penuh kepada orang yang kita pilih tersebut. Para hamba Tuhan yang terpilih akan mengemban tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan sangat berat tentunya, apalagi dalam pelayanan, dan pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Dan itulah seninya pelayanan, itulah seninya menjadi seorang hamba Tuhan. Tema kita hari ini, mitra, menjadi mitra dalam pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitra itu berarti rekan atau teman sekerja. Jadi melalui firman-Nya pada saat ini kita dituntut untuk semua, baik jemaat maupun pelayan-pelayan Tuhan, mari kita bersama-sama untuk membangun kerjasama yang baik dalam pelayanan apapun. Mari kita mengedepankan kasih, saling menghargai, saling mendukung, dan mari kita tingkatkan yang namanya solidaritas. Jangan sampai kita jadi seperti seorang penyadap yang hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa mementingkan orang lain. Kita manusia adalah makhluk sosial. Tentunya kita tidak akan hidup sendiri, melainkan kita akan berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik pemimpin jemaat, para hamba-hamba Tuhan, dan semua warga jemaat harus saling mendoakan. Agar kita semua bisa sama-sama merasakan kasih dan berkat dari Tuhan. Ini sering saya katakan, gereja itu kita. Gereja bukan gedung, tapi jemaat. Kita semua yang ada di sini. Jadi bagaimana jika hanya 1-2 orang yang bekerja, yang lainnya hanya tinggal? Gereja tidak akan maju. Gereja hanya akan stuck di situ-situ saja. Gereja hanya akan jalan di tempat dan tidak akan ada yang namanya perubahan. Maka yang mau kita lakukan adalah mari kita bersama-sama melaksanakan pelayanan kita ke depan. Maka kita akan jadi gereja yang maju, dan tentunya kita akan jadi gereja yang besar dan memuliakan Tuhan. Terakhir mau saya sampaikan, selamat mempersiapkan diri bagi para hamba-hamba Tuhan yang akan menerima akta peneguhan di minggu depan, di minggu yang akan datang. Firman-Nya dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tuhanlah yang akan memampukan kita semua untuk memahami setiap bagian firman Tuhan yang boleh tersampaikan pada saat ini, dan terpujilah namanya. Amin.
bertara, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tuhan katalah, Tuhan katalah, kita hati, Engkau, Yesus Tuhan. Kita hati sampai kita hati Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Andaikan surya pagi tersembunyi, engkau tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi
kita pada saat ini di ibadah hari Minggu. Terima kasih untuk pemuda, latihan singkat tidak cukup berapa jam, dan ibu-ibu dan perempuan terima kasih, dan saya sangat mengapresiasi yang sangat besar dan luar biasa. Terima kasih untuk Opa yang tidak pernah alpa. Ya, saya mengikuti ibadah di jemaat di sini. Opa selalu membawa kesaksian pujiannya, walaupun sendiri. Sangat saya apresiasi bahwa umur tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa keinginan kita yang luar biasa untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kepada kita sekalian yang boleh membawa pujian kita pada saat ini, Tuhanlah yang akan memberkati kita. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada saat ini. Dan ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung dalam doa kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, tiada henti-hentinya kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu karena penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Karena pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini dan boleh dikuatkan dan dibaharui oleh firman-Mu yang telah kami terima bersama. Firman yang boleh didengarkan, firman yang boleh ditaburkan bagi kami sekalian pada saat ini, yang mengajarkan kami bagaimana kami bisa membangun kerjasama yang baik dalam pelayanan, baik itu bersama dengan para hamba-hamba Tuhan maupun kami sebagai warga jemaat. Biarlah Tuhan tetap berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah hubungan antara hamba-hamba Tuhan bersama dengan warga jemaat, biarlah kami semua dapat menjadi jemaat yang bisa membawa damai sejahtera dan bisa mengangkat pelayanan kami dengan baik ke depannya. Biarlah kami tetap seia dan sekata dalam mengangkat pelayanan di jemaat. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk orang tua serta saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat ini. Kami berdoa bagi yang sakit, mari Tuhan sertai dan berkati setiap usaha yang boleh dikerjakan baik keluarga dalam mengusahakan kesembuhan bagi mereka. Baik lewat makanan, minuman atau obat-obatan, dan juga para medis, agar mereka dapat pulih kembali. Bagi orang tua kami yang lanjut usia, yang mungkin tidak sempat lagi atau tidak sanggup untuk hadir beribadah bersama dengan kami, Tuhan selalu berkati dalam masa tua mereka, sehingga mereka dalam kehidupan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Berdoa bagi anak-anak yang Tuhan boleh karuniakan dalam masing-masing keluarga di jemaat di tempat ini. Dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka, biarlah mereka dapat menuntut ilmu dengan baik, berikan kebijaksanaan sehingga mereka boleh serius dalam menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Dan cukupkanlah apa yang menjadi keperluan dalam mereka menunjang pendidikan. Pun bagi jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, mari kiranya Tuhan bukakan jalan dan tunjukkan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga dari sana nama Tuhanlah yang terus dipermuliakan. Berdoa untuk usaha yang boleh dikerjakan tiap-tiap jemaat-Mu di sini, baik pekerjaan yang ditekuni lewat tanaman, ternak, dan segala jenis profesi, serta usaha apapun yang dikerjakan. Mari kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tentunya dapat membuahkan hasil yang baik guna mereka pakai untuk melanjutkan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Kami berdoa untuk segenap majelis dan OIG, baik itu sekolah minggu, pemuda, persekutuan perempuan, dan kaum bapak. Mari kiranya Tuhan menyertai dan menolong mereka, biarlah dalam mengangkat tugas dan pelayanan tanggung jawab di tengah-tengah jemaat-Mu, biarlah semua itu dapat diangkat hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan.
berdoa untuk persiapan peneguhan penatua dan diaken yang akan dilaksanakan minggu yang akan datang. Mari kiranya Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan berkati setiap penatua dan diaken yang akan diteguhkan, biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan, biarlah mereka dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan di Jemaat Ebenezer Kayu Berang ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja jemaat di tempat ini, biarlah semuanya dapat diselesaikan dengan baik, dan tentunya jemaat di Ebenezer Kayu Berang ini dapat menjadi jemaat yang besar dan menjadi jemaat yang membawa terang dimanapun mereka berada. Pada saat ini ada 2 anggota keluarga yang mengucap syukur. Ada keluarga Paparia. Mereka mengucap syukur karena hasil usaha ternak yang boleh dikerjakan dapat berhasil. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati apa yang diucap syukurkan oleh keluarga ini. Biarlah semuanya itu dapat dipergunakan dengan baik untuk melanjutkan setiap kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kehidupan keluarga. Berdoa juga untuk keluarga Papa Nuri. Mereka mengucap syukur karena salah seorang anak yang berada di perantauan boleh berhasil. Mari kiranya Tuhan selalu memberkati dan menjaganya dalam kehidupan perantauannya. Mari kiranya Tuhan tetap memberkati setiap usaha yang dikerjakan oleh anak kasih yang berada di perantauan. Dan dengan perkenan Tuhan, biarlah anak dari keluarga Bapak Nuri ini bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Dan tentunya nama-Mu lah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemerintah, dari pusat sampai ke pelosok dan tempat kami pada saat ini. Para aparat-aparat negara, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat mereka untuk tetap bijaksana dan berhikmat dalam menjalankan apa yang seharusnya menjadi tugas mereka. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa sebelum kami ucapkan, sesungguhnya Tuhanlah yang lebih dahulu kami. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Tetap layakkan kami untuk selalu datang di hadirat-Mu. Dan terima doa yang kami bawa melalui anak-Mu, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelum itu kita diingatkan oleh firman-Nya dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas penyelamatan dan pelayanannya, maka baiklah kita masing-masing menyatakan dengan memberikan persembahan di hadapan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil bunyi persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian dari pelengkap hidung jemaat 265 ayat 1 dan ayat yang kedua.
ucapan syukur kami atas merasakan kasih dan berkat. Khususnya Tuhan telah boleh melayakkan kami mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan kiranya berkenan menerimanya sebagai korban hidup dan berkatilah hamba-hambamu sehingga mampu menyalurkan persembahan ini sesuai dengan kehendak. Dan berkatilah kehidupan jemaat-Mu ya Allah yang telah memberi persembahan ini, sehingga bukan saja di saat ini mampu menyatakan tanda ucapan syukur mereka kepadamu, tapi juga di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur kami yang kami minta di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, sekali lagi kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 185 ayatnya yang pertama. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat dari Tuhan. Marilah kita pulang dalam kehidupan keseharian kita, dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan tinggal menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita, sekali lagi saya puji namanya berkat jemaat selalu juga bacaan.
Tuhan.